Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Ayu Sasari dengan NIM 2005510006. Saya dari kelas C1 Manajemen. Pada manajemen risiko hukum, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama ada teori, yang kedua ada studi kasus, dan yang ketiga ada realita. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang dihadapi organisasi bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum. Jenis risiko ini umumnya merupakan akibat dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan badan hukum lainnya. Berbagai hal yang dapat mengakibatkan timbulnya risiko adalah kontrak dan perjanjian bisnis, aset, dan litigasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, paten, pelanggaran hak cipta, dan lain-lain. Risiko hukum dapat menyebabkan kerugian moneter dan non-moneter bagi bisnis. Kerugian moneter termasuk kerugian bisnis karena pembatalan pesanan atau pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga. Kerugian non-moneter termasuk hilangnya reputasi, niat baik, atau kerusakan pada nilai merek bisnis. Yang kedua adalah studi kasus. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti-bukti, dapat diketahui bahwa terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan bersama Ruli S.E. bin Jufri diajukan dalam berkas tersendiri. Sedangkan dan L.A. Awi sebagai daftar pencarian orang. Pada hari tanggal tidak diketahui pada bulan Desember 2010, bertempat di Jalan Kakak Tua Bank Caim Niaga Kabupaten Makassar, telah melakukan dan turut serta dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan. Terdakwa Ruli Guiwan bin Yusran Guiwan adalah pegawai pada Bank Caim Niaga Kabupaten Makassar sebagai kasir. Tanpa sepengetahuan nasabah, masuk ke sistem untuk melihat data nasabah dengan menggunakan user ID dengan nomor 7559 miliknya dan mencatat data-data nasabah yang diinginkan beberapa nomor rekening, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu ATM, dan saldo nasabah. Pembuatan terdakwa terungkap setelah salah satu nasabah yakni Haji Ibrahim Bonro SH MA komplain dananya berkurang, dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata pemindahan dana rekening Haji Ibrahim Borno dilakukan oleh Ruli SE bersama terdakwa Ruli Guiwan yang telah lebih dulu menginformasikan kepada Ruli SE nomor PIN ATM Haji Ibrahim Bonro yang diketahuinya pada saat anak dari Haji Ibrahim Borno yaitu Insinyur Abdul Hafid. Nomor PIN ATM tersebut diketahui bahwa terdakwa setelah Insinyur Abdul Hafid gagal melakukan transaksi di ATM Caim Niaga cabang Krakatau. Terdakwa Rudi Guiwan bin Yusran Guiwan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 49 ayat 1C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kesimpulan, berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup perbankan. Kompleksnya, tindak pidana ini menyebabkan dalam proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana ini dapat diterapkan lebih dari satu undang-undang. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk contoh kasus, Bank Danamon digugat oleh PT Eka Kertas Nusantara karena EKN menilai bahwa pihak Danamon lalai dalam memberikan informasi yang akurat tentang produk derivatif yang mereka tawarkan kepada nasabah. Akibatnya, EKN merasa dirugikan dan menuntut Danamon agar mau melunasi kerugian itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan EKN dan meminta Danamon untuk memberikan ganti rugi sebesar 63 miliar. Sekian video saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.